PKB sudah mengikat akad, kok tiba-tiba ada akad lebih gede lagi, itu gimana tuh? Padahal menurut hukum agama kalau sudah ada orang melamar jangan dilamar lagi. Ya, berarti kalau saya tangkap ya, bahwa ada satu program, jangan serius gitu lihat saya. Saya jadi nggak bisa ngomong. Dia lihat saya serius banget. Capres yang sudah datang siapa sih? Capres ada yang mau datang tapi karena banyak cekcok kita tolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nih kalau ketemu Mas Setsul ini gimana ya, kita nggak bisa serius sebenarnya. Ya. Kita selalu ketawa-ketawa santai ya, walaupun kadang-kadang yang kita bicara ini berat. Jadi dipanggil sehari-hari ini Gus Jazz, Jazilul Fawaid. Terima kasih. Sekarang Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, juga masih menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI. Betul. Berarti tinggalnya di sekitar Denpasar. Ya. Pindah dari Kalibata ke Denpasar. Insya Allah nanti pindah lebih tempat yang lebih tinggi lagi. Mudah-mudahan ini nggak gemetar kalau lebih tinggi. Ada penyakit tuh. Itu bukan harapan ya, tapi itu kita serahkan semua kepada Allah ya, Amin. Gus ya. Amin, amin. Gitu. Gus, mungkin hal pertama yang perlu kita diskusikan ini adalah kemarin itu kan ada pertemuan ya, hari Minggu ya. Ya. Yang dipimpin langsung, bukan bersama Pak Jokowi lah, bukan dipimpin ya, bersama Pak Jokowi, 5 ketua umum partai, kan gitu. Nah, kemudian Pak Jokowi itu agak muji-muji yang namanya Pak Prabowo, ya. Dan pertemuan itu mencairkan semua suasana dan sebagian spekulasi itu agak terselesaikan gitu kan dengan pertemuan itu. Ini bagaimana, Gus? Ya, kalau dari sisi entertainment ya, hiburan gitu, pastinya masyarakat terhibur. Karena ketua umum partai politik bertemu, karena ini penting. Namun begini Pak Sulvan, ini mau dibilang serius atau tidak, kita ini kadang sering lupa bahwa pemilu, apalagi di 2024, ini berdasarkan survei ya, masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi. Kita dari COVID saja, ini kelihatannya sudah lupa, padahal kita ini di masa, menurut surveinya Polmark itu 65% masyarakat itu mengalami penurunan penghasilan. Dan tanda-tanda akan baik itu belum kita lihat. Nah, saya menginginkan setiap pertemuan elit itu membicarakan soal itu. Bukan membicarakan soal siapa presiden, siapa wapres. Karena kepentingan rakyat yang harus didahulukan. Kepentingan orang-orang yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi. Saya sering sampaikan, kalau ini tidak kita awasi, pemilu 2024 itu bisa jadi ajang kriminalitas. Apalagi kalau sistemnya nanti MK menentukan tertutup. Gelap sistemnya, gelap ekonominya. Nah, oleh sebab itu publikasi kayak pertemuan ketua umum partai kemarin ini menjadi menarik lah buat publik ya, supaya ikut mengikuti gitu, kira-kira sebenarnya elit ini maunya apa, mau berpikir tentang nasibnya atau berpikir tentang dirinya. Artinya antara nasib rakyat dengan nasib elit-elit partai-partai. Nah, namun kami sebagai pengurus PKB kami merasa senang ya, karena dari ketua umum partai yang ada di Republik ini, 9 partai yang masuk Senayan, yang berangkat atau dihasilkan dari
Chandra di muka pengkaderan, aktivis yang ikut bersama rakyat, itu salah satunya ketua umum kami. Bukan salah satunya, satu-satunya menurut Najwa Shihab yang belakang aktivis. Ya, tahu kita. Nah, maka rakyat atau publik atau masyarakat Indonesia ini kan harapannya pemimpin ini yang mengerti dan lahir dari denut nyaji mereka. Yang kemarin itu disimbolisasi dengan Pak Jokowi lah kata gitu. Nah, ke depan ini pasti membutuhkan siapa sih sebenarnya pemimpin yang layak, yang akan bersama-sama rakyat, yang lahir dari rakyat, yang akan berpikir untuk rakyat. Nah, saya merasa bahwa di PKB ini ada Caimin atau Gus Muhaimin yang mereka lahir dari kultur rakyat. Dan saya selalu wanti-wanti juga ke beliau bahwa kalau Caimin maju menjadi calon presiden, bukan untuk kepentingan dirinya, tapi untuk kepentingan meneruskan apa yang menjadi amanat ulama, apa menjadi amanat para aktivis, apa yang menjadi amanat rakyat. Di tengah pemilu yang serentak. Ini serentak. Sistemnya serentak. Presiden, pileg. Saya ini kan wakil ketua umum bidang pemenangan atau ketua umum lembaga pemenangan pemilu. Bapilu lah ya. Bapilunya. Saya harus memiliki target-target 2 hal minimal. 3 ya. Pertama sukses di Pilpres, 2 sukses di Pileg, 3 sukses di Pilkada. Pilkada ini memang tidak sama bulan dan tanggalnya, tetapi dalam 1 tahun 2024. Nah, 3 hal ini saling punya korelasi. Namun 3 hal ini mestinya korelasinya itu untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk semata-mata menjadikan kader atau tokohnya menjadi presiden. Nah, saya miris jika memang koalisi-koalisi itu dibangun atas kepentingan kekuasaan semata. Karena bagi PKB kekuasaan itu nggak ada maknanya. Karena kekuasaan itu akan bermakna jika itu bermakna ibadah untuk orang banyak. Ini penting. Nah, saat ini Pak Zulfan, kalau ada pertemuan-pertemuan koalisi yang rame itu yang dibicarakan siapa capresnya dan siapa cawapresnya. Dan terpaksa saya harus bicara itu juga akhirnya. Nggak pernah bicara bagaimana harga-harga yang naik di pasar, harga telur, harga ini nggak ada di koalisi. Ya itulah, sama saja dengan begini kan. Ini saya kasih ilustrasi sedikit ya. Kita ini ketika bola dibatalkan oleh FIFA, kok semuanya rasa sedih gitu ya. Betul. Padahal kan tadi orang yang masih menderita, orang miskin, orang nggak bisa makan, nggak bisa sekolah, tidak bisa nyebrang sungai, jembatannya hampir putus, nggak ada yang nangis, kan gitu. Itulah. Jadi tidak ada yang bersedih dengan itu. Makanya kita mengajak supaya pemilu ini menjadi terminal harapan rakyat untuk perbaikan ke depan yang lebih bagus. Nah, tentu untuk masuk pada track itu kan harus ada pemimpin. Nah, sekarang kelihatannya Pak Zul, saya nggak menuduh survei-survei itu ya. Yang muncul itu kan 1-2 nama berdasarkan elektoral. Tidak berdasarkan misalkan asal-usul, integritas, dan kepedulian kepada rakyat. Tiba-tiba muncul sekian persen menurut survei ini muncul sekian persen. Sehingga rakyat kelihatannya disuguhkan pilihan yang menurut rakyat sendiri. Ini orang elit aja kok. Ya, ini artinya rakyat dikooptasi dengan angka-angka ini ya. Angka-angka elektoral. Nah, dan ini yang terjadi hari ini. Saya tidak mengatakan bahwa ini bagian dari kriminalitas, tapi bahwa nggak nyambung gitu. Tokoh itu apa sih sumbangsihnya untuk kepentingan orang banyak? Utamanya terus terang kalau dari hasil survei itu penurunan angka kemiskinan dan menjaga stabilitas harga. Harga apa saja, mulai harga pupuk, harga pangan, kita ini mengalami tata niaga yang mesti harus diperbaiki. Nah, termasuk juga ikan, termasuk hasil bumi, termasuk juga tambang, apapun tata niaga kita. Ya, jadi industrialisasi pangan plus daya tahan pangan kan? Betul. Kalau kita impor terus, siapa yang bicara itu? Emang ya orang yang ngurus itu aja nggak pernah bicara itu.
Kita nggak usah ngomong Ya, orangnya. tahu-tahunya kita ini sudah surplus beras katanya kan. Swasembada beras, padahal ada impor beras. Ini kan tidak masuk pada pembicaraan di partai-partai koalisi gitu. Yang dibicarakan itu hanya dua, Pak. Satu, memenuhi ambang batas Pilpres. Ya, threshold. Ya, threshold. Yang kedua, siapa calonnya. Yang diukur dari elektoral. Bukan diukur dari, wah ini ahli sholat, ahli ibadah. Nggak ada, Pak. Ini takwa, beriman. Nggak ada itu. Nggak ada. Elektoral aja. Yeah. Dan juga nggak diukur seberapa dia kiprahnya selama ini untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang yang tidak berdaya, untuk mengangkat harkat, nggak ada. Nah, saya berharap gitu, meskipun saat ini kita juga harus berpikir realistik terkait pasangan-pasangan, namun juga perlu diingatkan, pemimpin kita juga semua harus diingatkan. Bahwa pemilu itu bukan permainan calon-calon dan koalisi. Tapi pemilu itu adalah pesta rakyat yang hasilnya untuk rakyat. Ini kan kadang, ini pesta rakyat, tapi hasilnya untuk segelintir orang. Ya itu tadi persoalan berangkat awalnya ya. Yang repot lagi, ini pesta rakyat tapi yang untung pencopet. Karena seperti pasar malam. Tapi kan kita nggak bisa menghindar dari... Nah justru itu. Dari tadi kan, mau nggak mau kita harus bicara soal capres. Yang realistis ya. Nah persoalannya, kembali lagi tadi, saya kan dengan beberapa lembaga survei sudah kita undang juga ke sini kan. Ada 4 lembaga survei sudah kita undang dialog di sini gitu. Buat mereka ini kan kalau memajukan calon di luar angka-angka ini, itu mereka nggak yakin bisa terpilih gitu loh. Karena memang ini bicara algoritma, itu sudah bicara di luar algoritma kan gitu. Nah sementara sebenarnya para aktivis, apakah elit partai sebenarnya lebih yakin kepada orang-orang yang memang jelas turun dan berbuat di tengah-tengah masyarakat kan. Nah ini kan ada perbedaan gini. Ya memang, jadi algoritma, hitung-hitungan, kalkulasi, memang hari ini disebut sangat canggih. Kalau kita memenuhi standar-standar yang rasional. Namun ingat bahwa banyak hal yang tidak rasional di setiap pilpres. Di setiap pergantian presiden banyak hal yang tidak rasional. Dan munculnya tokoh juga begitu. Oleh sebab itu menurut saya partisipasi rakyat termasuk pendidikan politik untuk mencerdaskan rakyat ini penting. Karena akhirnya yang terjadi meskipun ini hasil rasional gitu, yang diterima itu seperti klenik aja Pak hasilnya. Kenapa si A naik itu kan juga nggak tahu. Oh karena rajin di medsos, jogging apa begitu aja Pak. Naik sepeda, naik sepeda, jalan sehat, apalagi itu mungkin pakai TikTok apa lomba berenang. jadi hasil akhirnya ukurannya itu tidak prinsip untuk rakyat. Jadi maka ketika misalkan ada hal-hal yang memang menarik netizen katakan seperti gagalnya U20 gitu. Itu langsung ketarik di ranah politik mau tidak mau. Apalagi kalau tokoh politik aktif di situ. Kan mungkin saja ketika itu mau menarik simpati juga. Dari supporter sepak bola, dari macam-macam lah. Ini kan trik ya. Jadi meskipun rasional itu Pak Zulfan, di politik itu tetap aja pakai trik yang seperti tukang sulap dan ahli klenik gitu. Jadi itu hanya beda metode saja. Saya bilang kalau ahli survei itu menggunakan metode bumi, peta, pemenangan, jalur cara. Di kami juga ada peta langit itu. Ya kan? Yang itu rumusnya tidak pakai rumus itu. Tapi bisa diandalkan juga, bukan tidak bisa diandalkan. Dan ya menurut saya di pemilu 2024 peta langit masih tetap berpengaruh, Pak. Maka Pak Bang Zulfan jangan buru-buru mengkotak 3 nama, 2 nama, atau bahkan Bang Zulfan ini membuat lompatan saya lihat tuh.
Semua, jadi melompat ke masa lalu tuh. Ini saya dalam hati saya, wah ini klenik ini. Gitu tidak ada survei, tidak ada hujan. Pokoknya Bu Mega selamatkan NKRI kan itu. Itu kan. Nah, nggak ada soal karena itu Pak Zulfan, itu memberikan khazanah pengkayaan. Tapi jangan juga kita seluruh 250 juta pemilih ini tersulap dengan hasil survei. Maksud saya begitu. Karena ada metode lain untuk melahirkan pemimpin. Ini tersulap, sudah nggak bisa. Kalau survei akan begitu terus. Makanya saya bilang ke ketua umum saya, ke Caimin, maju terus ya menjadi calon presiden. Angka elektoral mulai naik, saya bilang gitu kan. Yang kedua, sekarang nomor 4 apa 5 ya? Nomor 5 di Polmark. Setelah situ kan, setelah Ridwan Kamil. Masih ada waktu 5 bulan lagi. Masih ada waktu 5 bulan lagi dan masih banyak perkara-perkara gitu, kira-kira soal-soal berita-berita yang juga di antara para calon yang mungkin elektoralnya tinggi juga kemudian ya ada hal-hal yang kurang pas gitu kan. Seperti misalkan sekarang di U20 menduduh salah satu capres, ikut andil menggagalkan kayak gitu-gitu. Jadi PKB ini percaya dengan ayat Al-Qur'an itu ya. Allah mengatakan wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Boleh semuanya membuat rekayasa tetapi perekayasa tercanggih itu hanya Allah, kan begitu? Iya. Dan yang kedua Pak Zulfan, di Mabda' Siasi PKB itu mengatakan kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tu'izzul man tasya wa tudhillu man tasya. Ketahuilah bahwa kekuasaan itu hanya di tangan Allah. Dia akan berikan kepada yang dikehendaki. Tapi jangan ayat itu diplesetkan ya, nanti waktu izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Zillu bisa jadi ya kan? Kadang-kadang itu kalau dulu Zainuddin MZ itu bisa tuh ya menganalisis. Jadi itu Pak, problem kepemimpinan menurut saya tetap saja bahwa kalau orang Jawa bilangnya ada ketiban kayak wangsit gitulah. Ya, di tradisi kita juga sebenarnya ada. Tapi sekarang ketiban wangsitnya itu melalui lembaga survei. Ya tapi insya Allah lah ya. Saya kira kalau semuanya berjuang. Kan ini persoalannya gini. Kita kan pernah tanya juga misalnya ya contoh. Pak Mahfud itu kan kurang apa? Semua korupsi dibongkar, semua masalah bicara, ya kan? Tidak ada masalah yang luput dari apa yang dibicarakan oleh Pak Mahfud. Tapi saya tanya sama lembaga-lembaga survei itu, kenapa Pak Mahfud ini namanya nggak muncul? Nah karena dia bilang Pak Mahfud ini hanya dikenal di kalangan elit. Tapi pada tingkat masyarakat secara luas kurang dikenal. Sehingga ketika dimasukkan namanya dalam survei itu rendah. Gitu kan. Nah, sama itu Bang Zulfan ceritanya. Satu saat baca survei, terus ketua umum saya bilang, "Sil, saya berapa angkanya?" Kan disebut dari sekian survei ada, begitu itu muncul ke 5 nama, yang nggak ada tuh orang nggak ditanyakan di dalam 5 nama kan, kayak begitu Pak. Jadi kan awalnya kan semua begitu, terus mengerucut 10. Dari 10 sudah nggak dimasukkan namanya. Loh, kalau nggak ditanyakan masa muncul jawaban, Pak? Nah, kayak gitu itu terjadi karena apa? Karena memang metodologinya memang ya terserah-serah mereka, tapi menggunakan metode yang ilmiah juga. Tapi kalau nggak ditanyakan Bang Zulfan sebagai calon presiden, terus tanya Bang Zulfan misalkan, saya dapat berapa persentasenya? Orang nggak ditanyakan masa jadi ya ditanyakan dulu. Kalau ditanyakan meskipun Bang Zulfan, saya yakin ada yang milih itu. Tapi kalau nggak ditanyakan ya nggak ada yang milih mau apapun. Kita kembali ke Kitoh ini, ya kan? Nah jadi koalisi pertemuan kemarin kan yang isu yang berkembang di luar di ranah publik ini akan ada koalisi besar, yaitu KIB dengan koalisi kebangsaan ya, itu akan bersatu membuat satu koalisi besar dengan 5 partai ini. Nah sejauh mana seriusnya ini, Gus? Saya belum bisa menandai bahwa itu akan terfollow up dan serius.
Pertama, secara internal kita belum ada pembahasan terkait itu. Yang dibahas di kita di internal PKB itu justru komitmen bersama Partai Gerindra. Siapa, kapan diputuskan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin sesuai dengan piagam koalisi. Kok tiba-tiba ada wacana koalisi besar, dong berdua saja nggak putus, apalagi berlima. Makanya saya jawab secara gurau. Ide koalisi besar itu dari siapa? Bukan Pak Jokowi kan? Ya bukan kelihatannya, tapi saya nggak tahu juga asal usulnya, mimpi siapa kira-kira begitu. Ya. Nah, tetapi itu terjadi. Kalau saya lihat juru bicaranya itu kan Ketua Umum PAN ya. Juru bicara. Ya, juru bicara setelah karena kan itu memang dilakukan di rumah PAN ya. Makanya begitu ada wartawan yang jawab, gimana PKB setuju nggak dengan koalisi besar? Saya jawab gampang sekali. Kami setuju asal Pak Muhaimin presidennya. Beres tuh. Ya. Ya kan? Nah, artinya partai-partai atau ketua umum partai dari 5 partai yang berkoalisi, nilailah di situ. Dan Pak Zulfan menurut hasil survei kemarin dari Polmark, hanya 2 ketua umum partai yang memiliki elektoral yang tinggi ya dari ranking 5, Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Surveinya 1, untuk capres. Untuk capres. Ya, itu ketua umum ya. Ya ketua umum. Berarti di luar ketua umum enggak ini kan. Ya ini kan yang berkumpul 5 orang ketua umum. Iya. Sebenarnya menurut logikanya ya ketua umum dong yang nyalon. Iya dong. Ini kan kadang-kadang saya paling setuju itu. Jangan orang lompat pagar, jangan orang ucuk-ucuk ya kan. Iya. Menangani ini, nangani itu terus tiba-tiba jadi capres gitu. Nggak bisa lah. Iya kan. Iya. Apa gunanya berpartai yang di situ salah satu tugasnya adalah rekrutmen kepemimpinan. Iya. Ternyata yang direkrut bukan dari partainya. Atau yang memang bukan aktivis partai. Nah, kalau di PKB jelas dari awal Pak Muhaimin maju karena ketua umum partai ini pendidikan politik. Agar publik tahu bahwa fungsi ketua umum partai itu salah satunya untuk menjadi pemimpin. Berarti untuk yang akan datang PKB setuju dong tanpa presidensial threshold itu, atau kita turunkan lah. Kemarin kita setuju sebenarnya sudah, tapi gagal di DPR. PKB waktu itu sudah setuju untuk revisi. Sekarang malah yang berkembang bukan revisi, malah dibawa ke MK soal sistem. Ngapain MK ngurusin itu? Terbuka tertutup. Nah, sebenarnya kan Nasdem juga setuju itu kan revisi itu kan? Ya iya. Tapi terakhir mendadak. Ya, nah, maaf Pak aja. Zulfan tahu nih ya. Ya, saya nggak mau ngomong. Ada telepon ya, kan. Omongkan dong siapa yang telepon. Kadang-kadang di politik itu begitu. Ya gitu. Yang tidak diomongkan lebih penting daripada yang diomongkan. Tiba-tiba kan Ketua Praksi Nasdem ditelepon Pak Surya Paloh. Nah. Jadi batalkan konferensi pers bersama PKB itu kan. Itu siapa yang telepon? Kan kira-kira begini, kalau ketua umum nelpon begitu, ada lagi yang di atasnya nelpon dia kan gitu. Nah, yang dia harus ikut kan gitu. Nama juga koalisi pemerintahan. Ya, itu yang topnya ya. Topnya, cuman Pak Zulfan nggak nyebut aja. Tetap saja gitu. Kan saya pakai bahasa model-model NU juga, nggak usah disebut tapi tahu itu. Iya. Jadi soalnya kalau disebut memunculkan fitnah. Iya. Kalau tidak disebut menjadi aman. Jadi gibah kata. Jadi memang begitu Pak Zulfan. Sesuatu yang benar kalau diomongkan itu bisa menjadi salah karena soal tempatnya kan gitu aja. Jadi seperti yang dialami Pak Zulfan lah, sesuatu yang benar diomongkan terus dipecat kan gitu. Jadi serius. Dari tadi ini terus ngomongin deh. Jadi Gus, ini berarti ya orang kan di luar menganggap pencalonan Caimin ini sebagai presiden itu kan dianggap seperti main-main. Ternyata setelah saya dengar dari Gus Jazil malam ini sangat serius. Serius banget. Serius, Pak. Ya kan? Karena begini Pak, itu kenapa harus serius Pak Zulfan? Bukan tanpa alasan. Kita coba misalkan banding-bandingkan dari tokoh-tokoh nasional yang ada yang muncul.
Dari sisi prestasi, dari sisi track record, coba dilihat. Pak Muhaimin pernah menjadi waktu itu wakil ketua DPR termuda, pernah wakil ketua MPR, pernah menjadi menteri, memimpin partai. Bukan partai ecek-ecek, Pak. Ini 10% beliau naikkan kursinya. Berhasil menaikkan kursi PKB pada level tertinggi. 58 kursi. Dan bisa ketika itu kan ada upaya untuk membuat tandingan dan berhasil mengatasi juga kan? Ya makanya semuanya artinya pengalaman itu satu. Yang kedua, dari sisi perjalanan hidup. Beliau lahir dari kultur pesantren. Mengalami berkuliah di tempat umum dan juga ngerangkap di perguruan tinggi agama, menjadi aktivis, dan karir aktivisnya sampai puncak ketua umum, anak buahnya kadernya banyak. Nah, ini semua kalau kemudian peluang ini ditinggal saja oleh Gus Muhaimin menurut saya, justru tidak bertanggung jawab beliau. Makanya bukan hanya serius, ini soal tanggung jawab sejarah yang harus juga ditulis oleh Pak Muhaimin. Tapi kan persoalannya begini, ini kan karena ada threshold 20%, PKB kan ya hampir menyentuh 10%. 9,69. Ya, oke. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti kan masih membutuhkan 10 lagi nih. Persis. 10 sekian. Persis. Nah, sekarang partai mana yang bersedia untuk bersama-sama mengusung Caimin menjadi presiden kan? Nah, hari ini kan sudah berkoalisi dengan Gerindra, cukup. Ya, oke. Tapi kan pasti dibicarakan berdua, nggak tahu siapa yang di situ nanti presiden dan wakil presidennya. Tapi cukup. Yang ditanyakan Pak Zulfan, kalau ini kemudian nggak jadi gimana, kan begitu? Ya tentu masih banyak pilihan-pilihan, semuanya cair. Masih ada koalisi 5 partai, koalisi besar. Itu kan menunjukkan bahwa koalisi ini tidak ada yang firm. Bayangkan, PKB sudah ya berdua aja susah. PKB sudah mengikat akad. Kok tiba-tiba ada akad lebih gede lagi, itu gimana tuh? Padahal menurut hukum agama, kalau sudah ada orang melamar, jangan dilamar lagi. Ya nggak? Namanya kalau di khitbah namanya itu. Kecuali kalau kita mau bercerai. Kalau kita sudah jelas bahwa putus akadnya. Nah ini enggak, ini kita sudah berakad, habis itu membangun akad yang lain. Ini kalau ini apa-apaan dan maunya apa gitu. Nah, oleh sebab itu Pak Zulfan, kami tidak khawatir misalkan Pak Muhaimin nanti dengan partai apa, yang jelas kami punya modal yang hampir 10%. Dan masih ada 90% sisanya. Ya kan? Masih besar 90% itu. Nah, tapi kalau kita terikat pada akad yang ada, sudah cukup PKB dengan Gerindra. Tinggal tentuin aja siapa presiden dan siapa wapresnya. Ribet amat. Kalau kata Pak Hasyim kan begini, ditinjau dari segi senioritas, case-nya memang bukan dengan Muhaimin, case-nya kan dengan Ganjar, kan gitu. Nah, kayaknya nggak mungkin kalau Pak Prabowo jadi wapres. Ini bicara dari senioritas, kan gitu. Nah, kan sama aja antara Pak Muhaimin dengan Pak Prabowo kan bicaranya juga senioritas. Kan? Nah, hanya kan kita ada beberapa 1-2 pengamat lah mengatakan ini Prabowo ya mau PKB-nya tapi nggak mau Caiminnya. Nah itu bagaimana? Ya itu terserah Pak Prabowo, nanti semuanya kan punya kalkulasinya. Maksud saya bahwa semua di koalisi atau akad ini kan dibangun atas simbiosis mutualisme. Tentu ada kalkulasinya, termasuk kalkulasi senioritas gitu kan. Ya kan hari ini juga senior wapresnya. Ya. Ya kan? Tapi kan kemudian jangan dibandingkan, kan beda zaman. Ya nggak ada soal. SBY juga JK lebih senior dulu lebih senior. Ya kalau itu mah apa ya? Itu metode negosiasi biasa lah. Iya, ya. Metode apa ya? Tawar-menawar begitu. Nanti tergantung dengan peta langit itu ya. Pastinya. Kalau PKB pasti itu. Mudah-mudahan kita yang disebut Pak Zulfan wa makarullah, mudah-mudahan kita masuk di rekayasa Allah, kan gitu aja.
Kan kita sudah berupaya, kecuali kita diam terus kita menunggu rekayasa Allah, enggak. Kita ini berupaya, sudah membangun akad, sudah dipublikasi, satu Indonesia tahu. Ya harusnya itu jadi pegangan lah. Ya, itu jadi artinya itu menjadi bagi seorang kesatria itu jadi pegangan. Pegangan, ya apapun lah. Iya. Kalau istilah itu kan istilah dalam pergaulan itu kan, jangan berkhianat. Jangan berkhianat. Ya kan, jangan berkhianat. Kita berkawan tapi jangan berkhianat. Nah, itu kan nggak bagus ya. Iya. Sementara kita dalam proses pembicaraan untuk memutuskan siapa presiden dan cawapresnya, kok tiba-tiba ada koalisi besar. Terus siapa lagi yang mau dibahas di situ? Kalau menurut saya bubarin dulu ini. Yang dua ini. Iya, bubarin akad kita, baru digabung kan begitu. Masa ada akad di atas akad? Ya, dan kalau kita lihat dari segi figur, kalaupun mau digabung, ya memang tetap aja yang paling pantas disatukan itu Pak Prabowo dengan Pak Muhaimin. Nah, ya kan? Walaupun digabung. Wah, ya. Terima kasih Pak Zulfan. Menurut saya itu rasional. Ini kan pengamatan. Iya. Walaupun digabung, siapa? Kita kan tahu lah. Pantas nggak pantasnya orang itu kan. Lah ya kita tahu kemampuannya, kemudian track recordnya, latar belakangnya, ya kan? Gitu. Nah ini, jadi kalau kita lihat dari sudut ini, orang harus mau digabung kemanapun ini tetap yang pantas ya dua ini. Terima kasih Pak Zulfan. Lo memang serius saya, karena kita kan bisa juga melihat dari luar survei ya, dari luar survei. Ini kan orang melihat dari segi cahaya-cahaya yang jadi cahaya-cahaya ya. Iya. Nah, ada teori cahaya ini berarti. Iya. Jadi kalau orang tidak paham itu kan, susah dia menangkap makna yang kita bilang ini. Iya. Nah, jadi kalau kita lihat perkembangan terakhir ini buat Partai Kebangkitan Bangsa, 5 berkumpulnya 5 partai kemarin di hadapan Pak Jokowi itu pertemuan biasa artinya ya. Ya, pertemuan ya, kalau di situ muncul diskusi, muncul wacana koalisi, itu sah-sah saja. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi cobalah munculkan yang tadi saya sebut tadi. Di mana sih titik kepentingan masyarakat banyak? Masa ngomong 2 jam ngomong soal dirinya? Mestinya ya 2 menit ngomong tentang rakyatnya kan lebih bagus. Itu yang saya maksud, Pak. Jadi nggak ada keputusan apa-apa yang menyangkut rakyat. Tetapi yang namanya silaturahim tetap bagus, maksud saya begitu. Bukan nggak bagus, namanya silaturahim. Apalagi petinggi-petinggi partai kan bagus. Ya kan itu kan mengurangi fitnah, ya kan, membawa rezeki, mengurangi dosa kan. Betul. Tadi kan ketua umum ini belum pernah ketemu, ya. Duduk bersama-sama sambil buka puasa. Kemarin buka puasa enggak ya? Nggak buka puasa, kalau siang ya. Siang ya. Ya akan lebih bagus lagi kalau semua ketua umum partai diundang. Nasdem nggak diundang kan? Ya katanya begitu. Ya. Saya kan bukan tuan rumahnya. Ya tapi saya kira kalau Nasdem nggak diundang wajar juga. Kan ini mau bicara kekeluargaan dulu. Artinya kan gini, kita keluarga kita yang ini aja belum terlalu utuh, masa kita undang orang luar? Makanya itu. Ya kan? Nasdem kan sudah dianggap orang luar. Jadi kalau nggak diundang jangan sedih lah. Bukan soal sedih. Bukan, saya kan melihat pernyataan kan, ya kami memang tidak diundang. Terus kami mau bilang apa? Sebenarnya kan kalau kita ini tegar dalam berpolitik, ya nggak diundang biasa lah. Ya kan, mungkin lupa, kan kita bisa bilang begitu. Mungkin juga hilap atau undangannya nyelip di mana kan bisa. Persis. Bukan berarti tidak diundang kan. Itu seperti kan dalam teori siapa sebenarnya yang meninggalkan dan yang ditinggalkan nggak jelas. Iya, kayak PDIP misalnya, seperti PDIP Ibu Mega nggak hadir, kan kebetulan beliau di Jepang. Di Jepang. Ya kan, walaupun ada yang mengatakan
Mbok tunggu 1-2 hari Bu Mega pulang kan bisa. Gitu. Ya, jadi macam-macam lah persepsi ya. Persepsinya Namanya betul. persepsi kalau kita mau bahas ini banyak sekali. Ya. Gitu. Jadi berbuat baik saja Pak Zulfan seperti silaturahmi itu banyak persepsinya. Apalagi yang tidak baik. Kan gitu. Seperti nasihat Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Ya gimana tuh? Kan ya Ali, tidak akan membencimu orang beriman dan tidak akan senang kepada engkau orang munafik. Habis uang kamu membiayai orang munafik, tidak bakal dia senang. Tapi kalau orang beriman, kau senyum saja dia sudah senang. Oh iya. Kan kira-kira kan gitu. Iya. Ya kan? Jadi kayak tadi kita mau bikin senang semua orang mana bisa. Betul. Tapi kalau orang beriman yang percaya sama kita, senyum aja dia udah senang. Senang. Gak usah kasih uang. Betul itu. Nah, ini kan saya karena tadi Gus Jazz ini menyuruh saya membaca buku Nahjul Balaghah kan? Iya. Jadi kita angkat sedikit lah. Masterpiece-nya Ahlul Bait. Ahlul Bait. Jadi begini Gus, berarti kalau saya tangkap ya, bahwa ada satu program, jangan serius gitu lihat saya. Saya jadi gak bisa ngomong. Dia lihat saya serius banget. Kita ini soalnya susah ngomong serius nih. Gus, artinya dengan tadi Gus Jazz mengatakan bahwa kita akan bergerak mengharapkan lahirlah pemimpin-pemimpin bangsa kita ini yang berorientasi pada kepentingan rakyat, kan gitu. Persis. Nah, berarti ini memang ada program dari PKB ya untuk memang membangun program perencanaan dan aktivitas untuk kembali ke mengangkat harkat rakyat ini. Persis. Makanya Pak Zulfan, posisi PKB itu selalu bersama rakyat. Tapi bahasanya itu masyarakat desa. Di buku Visioning Indonesia Caimin jelas. Terus yang kedua, kita kan tahu bahwa undang-undang desa itu adalah bagian dari hal yang sangat disyukuri oleh PKB. Karena PKB tempatnya di desa. Nah sekarang Gus Muhaimin menyampaikan kalau Gus Muhaimin menjadi presiden 5 miliar tiap desa. Kenapa dimulai dari desa? Karena kemiskinan ada di desa. Nah menurut saya itu jelas. Program yang ditawarkan oleh Gus Muhaimin sudah dihitung Pak. Dari kemampuan fiskal kita untuk menyiapkan 5 miliar tiap desa itu cukup. Karena begini Pak Zulfan, menurut saya politik itu soal pemihakan. Nah Pak Muhaimin ada di pihak orang-orang mustadafin, Pak Muhaimin di pihak rakyat, Pak Muhaimin di pihak orang-orang desa. Nah ini membanggakan buat kami. Dan itu yang akan kami kerjakan. Berarti di pihak lain ada yang berpihak kepada mustakbirin dong. Mustakbarin, iya. Nah, kalau kita bisa pakai istilah mustadafin kan berarti ada yang berpihak kepada mustakbirin kan? Iya, kalau itu teorinya Marxisme begitu. Iya kan? Ya di situ ada borjuis, di situ kan memang bukan hanya tujuan Pak. Selama ini dikatakan bahwa politik ini kan sebenarnya hanya permainan orang-orang elit saja. Kalau secara jelas gamblang disebutnya ini permainan oligarki atau oligopoli kan begitu. Permainan satu meja. Ya kan? Jadi yang tidak hadir di meja ya nggak kelihatan. Gitu. Ya kan yang hadir di meja aja gitu. Iya, nah, PKB itu karena ada di kampung, ada di desa-desa, itu kadang-kadang duduk di meja itu agak sedikit ini. Ya. Dan kalau bicara PKB ya, saya kira 5 tahun PKB ini memang bergelut dengan desa. Karena kan menterinya kan Menteri PKB. Desa sejak Undang-Undang Desa dan sejak ada Kementerian Desa, itu menterinya selalu PKB dan PKB memang meminta untuk di situ. Bukan karena kementerian itu gemuk, basah, bukan. Karena disitulah kita berdiri. Di mana? Di desa. Untuk apa? Kepentingan orang desa. Kadernya juga banyak di desa, Pak. Dan di samping itu suara pemilu terbesar di desa juga ya.
Aduh, Jadi, ini kita kemana-mana larinya. ya tentu karena politik itu kan ditaker Iya. kursinya. Apalagi alhamdulillah Pak Zulfan di survei terakhir yang dilakukan oleh Polmark, suara PKB atau target kami sebagai ketua Bapilu itu memang 100 kursi. Dan sekarang sudah ada potensi sekitar 84 kursi. Ya, sebenarnya Dari kalau kita 58. bicara satu dapil satu kan udah 87 kursi ya. Persis. Nah, 84. 84 ya. Sekarang dapil 84 ya. 84 tambah Iya. Papua. Iya. Jadi kalau satu dapil satu 84. Betul. Untuk nambah 16 lagi sebenarnya nggak sulit. Ya. Daerah-daerah gemuk itu kan masih bisa dicapai ya. Betul. Yang dapat 2 kursi gitu. Banyak di Jawa Timur yang mendapatkan 2 kursi. Nah, dan sekarang di PKB Pak Zulfan ini rekrut calegnya open. Kita buka melalui online dan lupa saja itu Pak Zulfan nggak diundang sebagai penguji. Gitu Kita ya? undang sebagai penguji dari berbagai apa namanya profesional diuji, uji kelayakan dan kepatutan untuk menentukan berapa poin-poin orang itu, baik yang kader maupun yang bukan kader, karena yang daftar ini kan nggak semua kader. Namun kita pelan-pelan ingin membuka kepada publik bahwa rekrutmen calon anggota legislatif di PKB ini tidak ada yang ditutup-tutupi atau bukan jargon, bukan hanya sekedar jargon untuk memilih orang, tapi juga diuji betul kelayakan masing-masing. Saya diundang waktu menguji capresnya. Kalau caleg kan ini penting ini, ya penting. Kan kita sudah pernah jadi anggota DPR, jangan menguji caleg. Jadi kita menguji itu calon presiden PKB nanti. Ya, setuju saya. Kalau perlu undertaking ini menguji semua calon-calon presiden. Ya, ini kan membongkar. Ya. Ya kan? Capres yang sudah datang siapa sini? Capres ada yang mau datang tapi karena banyak cekcok kita tolak. Kita menerima semualah, siapa saja ya kan. Makanya seperti Gus Jazz kita undang mau datang. Sebenarnya kita kan di sini santai aja ya. Betul. Kita nggak perlu ada yang terlalu serius gitu Gus. Betul. Jadi saya senang sekali. Tapi Gus perlu dijelaskan sedikit ya bahwa keseriusan dari PKB ini ingin mencalonkan Caimin sebagai capres. Sementara kan dinilai apa yang dilakukan ini kan belum maksimal gitu. Betul. Nah ini bagaimana? Ya jadi sambil minum ya. Bang Zulfan, untuk mengatakan serius itu dimulainya dari apa ya? Kalau dari visi misi, beliau sudah buat visi misi. Ya. Kalau dari sisi gerakan, semua kita relawan, semua bergerak untuk itu. Hanya kita memang terhalangi oleh ambang batas saja. 20%. Seandainya nggak ada ambang batas, mungkin Pak Zulfan akan melihat yang lebih nyata. Ya, saya tuh percaya. Karena ini untuk ambang batas capres presiden, ya? Karena kan begini, seperti Pak Zulfan bilang, karena suara PKB cuma 10%, kemudian kalau Caimin mau maju, kemudian diragukan karena hanya 10%, gitu. Kalau dari sisi gerakan ke rakyat, ke masyarakat, para relawan, dukungan dari para kiai, itu luar biasa besarnya Pak Zulfan. Dan itu nyata, bukan di dunia maya, nyata. Beliau keliling ke Jawa Timur, ada Gus Muhaimin Festival, ada mandat untuk Gus Muhaimin dari kepala desa, dari universitas, dari macam-macam, Pak. Saya kalau masuk kampung-kampung, kalau saya masuk kampung-kampung di Sumatera, Bengkulu, kemudian sampai ke Aceh, itu memang baliho yang ada itu baliho Caimin. Memang. Apalagi waktu itu presiden pesantren atau apa tuh kan pernah ada yang dia Panglima Santri. Itu di mana-mana pelosok ada itu. Nah, istilah Panglima Santri itu kan. Iya. Karena kan rakyat di desa tuh nggak main medsos. Dia harus lihat langsung gambar siapa kan. Ya. Nah, saya kira itu canggih makanya juga. yang perlu kita kerjakan lebih banyak itu Pak Zulfan. Bagaimana Gus Muhaimin turun ke spot-spot secara langsung. Nah ini yang memang harus kita tingkatkan ya, karena
waktu 24 jam itu ngaturnya emang tidak mudah. Untuk datang ke spot tertentu, di desa tertentu, di lokal tertentu. Itu sebenarnya sudah gerak kita. Sebagai contoh Pak Zulfan, kalau kita lakukan survei di Jawa Timur, ini di Jawa Timur, karena kami kemarin menjadikan Jawa Timur sebagai salah satu wilayah yang harus kita cepat untuk. Nah, Gus Muhaimin itu ada di 3 besar di Jawa Timur. Nomor 1 siapa? Pak Ganjar memang. Nomor 2 14% Pak Prabowo. Nomor 3 11% Gus Muhaimin di Jawa Timur. Itu posisi sekarang. Posisi sekarang. Tapi kan nanti berapa bulan lagi bisa lompat nomor 1 nampaknya. Alhamdulillah, dan itu yang kita inginkan dan itu yang kita kejar. Jadi maksud saya apa sih sebenarnya yang rahasianya? Kan orang tanya, untuk menaikkan elektoral itu apa sih yang harus dijalankan? Saya pikir semua menjalankan hal yang sama. Tapi memang selalu ada X di situ. Yang kadang-kadang kita nggak tembus. Makanya kita menunggu 1 bulan Ramadan ini mudah-mudahan ada cahaya di situ. Iya. Kan gitu Pak. Karena memang selalu ada X-nya. Kenapa dia kalau memutar Instagram orang lihat, orang like? Iya kan? Saya tanya juga ke konsultan itu, apa ininya? Ya secara rasional dijelaskan. Kita bikin kayak gitu juga orang nggak ada yang like. Kan begitu? Iya. Jadi tapi tetap kita harus ikhtiarkan. Apapun, berapapun secara elektoral misalkan di survei itu, apapun hasilnya, tetap itu adalah bagian dari yang harus kita ikhtiarkan dan kita tidak boleh putus asa hanya karena elektoral. Karena begini, ini kata Gus Baha nih. Kalau niatmu maju presiden karena itu ibadah, maka jangan hentikan karena manusia. Ya. Jelas tuh, karena tujuanmu untuk Tuhan, maka jangan berhenti karena manusia. Apalagi hanya karena elektoral, hanya karena ini. Nah di situ kita diuji Pak. Keyakinan itu diuji. Termasuk untuk Pak Muhaimin, termasuk seluruh kader PKB. Bahwa Pak Muhaimin itu maju menjadi calon presiden, ini adalah untuk ibadah. Menjalankan amanah. Kalau itu niatnya, maka jangan berhenti karena capek. Jangan berhenti karena dihina orang. Jangan berhenti karena dipuji orang. Jangan berhenti kalau elektoralnya masih pelan naiknya, kan begitu. Kira-kira itu Pak Zulfan. Jadi kita ada basis ideologinya, kita ada basis filosofinya. Di situ aja basis spiritual. Ya, tapi secara spesifik ya, apa kira-kira yang kalau bicara sebenarnya nggak enak pakai istilah dijual ya gitu loh. Apa yang ditawarkan? Apa yang ditawarkan kepada publik, kepada masyarakat dari sosok Caimin ini secara spesifik gitu loh. Tadi kan memang udah ceritakan secara umum latar belakang aktivis semuanya kan gitu. Tapi mungkin ada hal yang memang lebih spesifik lagi. Secara spesifik beliau kalau di lingkungan Nahdlatul Ulama, beliau adalah cicit dari pendiri Nahdlatul Ulama. Itu spesifik. Kalau dari sisi kalangan pengalaman jabatan sudah banyak, kecuali hanya yudikatif saja yang belum pernah. Nah, secara spesifik juga menurut saya Pak Muhaimin ada di pihak tadi itu, di pihak orang-orang lemah itu, santri, masyarakat desa. Tapi masalahnya sekali lagi seperti disampaikan Bang Zulfan tadi, orang desa kuota internetnya terbatas, bahkan nggak punya gadget. Nah itu yang itu nggak ada masalah. Yang penting PKB, kita semua aktivis PKB, para pengurus menginginkan agar Gus Muhaimin di 2024 itu ada di kertas suara Pilpres. Mungkin atau tidak, saya jawab yakin itu terjadi gitu. Apalagi itu yang kurang spesifik. Tapi dipertimbangkan nggak? Ini kan kadang-kadang kita kalau kita bicara lagi pada pengamat dan lembaga survei, mereka kan mengatakan ini pencapres ini kerat kaitannya dengan koktail efek ya. Betul. Nah ini kira-kira sudah dipertimbangkan nggak
bahwa dengan mencalonkan Caimin menjadi capres, kotel efeknya ini bisa Wah, positif buat PKB. sangat positif. Sebab begini, Pak Zulfan. Dari hasil survei, kenapa suara PKB sekarang potensinya tinggi, menjadi 84%. Itu salah satunya karena kader relawan aktif untuk mengkampanyekan PKB dan Gus Muhaimin. Bukan 84, 8,4 ya. 84 kursi. Oh, kursi. Ya. Kalau dari nasional itu hasil surveinya 9,6. 9,3. Udah dekat dengan hasil yang saat ini. Namun kan dari sisi kita hitung juga kan di 2024 ini partai-partai baru kelihatannya nggak akan ada yang masuk di parlemen. Yang kedua bahkan ada partai-partai lama yang dikabarkan akan husnul khotimah kan begitu. Jadi, nah itu akan menambah elektoral juga buat PKB gitu. Kan dan partai politik yang aktif mengkampanyekan ketua umumnya untuk menjadi calon presiden kan PKB saja. Sama Prabowo tentu ya. Tapi kalau di desa-desa lebih gencar PKB nampaknya. Ya karena kita ada di desa. Cuman itu tadi silent itu loh, masyarakat silent, orang desa itu yang diam gitu. Makanya di kelas menengah saja yang membuat hiruk pikuk pilpres kan di kelas menengah. Maka kalau calon yang diterima kelas menengah, itulah yang biasa muncul. Tantangan kami itu. Salah satunya Gus Muhaimin harus bisa diterima oleh kelas menengah. Termasuk Pak Zulfan lah kira-kira gitu. Ya insya Allah. Kelas menengah atas lah gitu. Karena kan dari segi tradisi ya saya ada di situ gitu kan. Terima kasih. Nah, jadi ini sejauh mana pengaruhnya ya? Ada beberapa elit NU mengatakan bahwa pertama, kalau Ketua Umum PBNU kan mengatakan bahwa kita tidak ada bicara dukung-mendukung partai, walaupun itu berkaitan dengan NU kan gitu. Nah, lalu ada yang mengatakan bahwa kita nggak mau dukung PKB, ya kan gitu. Nah, sejauh mana ini pengaruhnya? Sepanjang hasil survei yang kemarin kita baca, nggak ada pengaruhnya. Nggak ada ya. Karena apa? Karena PKB dengan NU utamanya di basis pedesaan itu sudah ibarat koin, Pak, nggak bisa dipisahkan. Apalagi hanya dipisahkan dengan omongan, nggak mungkin. Dan yang ngomong juga belum tentu didengar rakyat ya. Ya artinya seandainya nyalek begitu belum tentu juga terpilih, Pak. Kan begitu aja kan mudah tuh. Ya mungkin walaupun tidak besar ya, ada sedikit apa sih yang menyebabkan mereka ini punya pandangan yang sedikit miris lah terhadap PKB. Apa? Nah itu menurut saya cara PBNU memotivasi kita. Ya saya pikir nggak ada masalah itu. Karena apa? Karena mendukung itu bukan berarti harus di dalam. Jadi di luar memberikan motivasi itu lebih bagus. Supaya jangan cengeng. Supaya jangan cengeng. Supaya jangan senderan terus atau disusui terus begitu kan. Nah sekarang PKB sudah besar. Kalau disuruh nyusu ya kita juga nggak mau sekarang. Kan gitu. Karena sudah gede. Jadi dikasih achievement motivation itu. Jadi supaya bergerak. Akhirnya sekarang menjadi besar kan. Hasil survei besar. PKB lebih dewasa gitu. Tidak netek lagi. Dan lebih yakin. Nah ini menambah keyakinan semua. Bahwa hasil survei pun juga mengatakan bahwa persepsi bahwa PKB sebagai partai NU itu sudah dikalahkan dengan angka yang mengatakan PKB bukan hanya partai NU. Jadi lebih tinggi yang mengatakan? Ya, yang mengatakan bukan. Oh gitu ya? Iya, jadi sekarang PKB sudah menjadi nasional, Pak Zulfan. Saya kasih contoh ya. Sudah tidak lagi. Dulu dianggapnya PKB ini partai Jawa Timur karena NU itu ada di Jawa Timur. Sampai hari ini PKB tetap kuat di Jawa Timur. Tetapi NTT sekarang PKB dapat 2 kursi. Di Sulawesi Selatan juga ada kursi. Di Sumatera, Aceh 2 kursi. Di Papua udah langganan kalau itu. Nah, oleh sebab itu sebenarnya hari ini PKB
makin kuat menjadi partai yang nasional sebarannya, bukan hanya di kantong-kantong NU. Nah, NU menjadi basisnya. Dan dalam gitu. PKB ini juga ada anggota DPR-nya non-Muslim ya? Ada. Ya. Ada 3. 3. Dan ada juga yang dianggap liberal sekali ya. Nah, jadi memang udah membuka diri lah. Iya, kita partai yang terbuka, partai yang inklusif gitu. Semua golongan asal usul bisa ada di PKB. Cuman platform kita tentu platform berdasarkan cara pandang Ahlussunnah wal Jamaah. Apa itu? Mengedepankan moderasi, toleransi, gitu. Keadilan, itu yang menjadi ini. Itu kan ada di semua agama, Pak. Itu juga ada di semua masyarakat dan budaya kita. Budaya toleransi, budaya moderasi, budaya keseimbangan, keadilan, itu ada di semua. Jadi makanya di PKB itu ya, pikiran-pikiran universal ya. Pikiran-pikiran, istilahnya kalau di PKB itu religius humanis religius, itu di Mabda' Syiasi. Jadi partai PKB itu partai humanis religius, bukan humanis seperti di Barat, tapi humanisme yang dibangun berdasarkan akar-akar budaya dan agama yang mayoriti di Indonesia gitu. Jadi walhasil gitu Pak Zulfan, jadi jangan lagi dipertentangkan antara NU dengan PKB atau tokoh NU dengan tokoh PKB. Kita sudah selesai itu dan PKB sudah menjadi partai nasional yang sebarannya merata, dan ke depan insya Allah di 2024 kalau tadi saya sebutkan, kalau misalkan Pak Muhaimin ada di kertas suara, saya yakin potensi yang sekarang ada ini akan terwujud gitu. Kan survei itu kan potensi gitu. Kalau misalnya gabung ya, ini kan perlu membangun solidaritas. PKB, PAN, P3, itu cukup nggak? Cukup. Nah, itu harusnya terbangun itu. Itu semangat, yang diharapkan oleh umat. Ya, semangat kebersamaan kan. Ya. Pertama, apapun kalau kita bicara dari segi rumpun berdekatan. Betul. Ya kan? Betul. Nah, sebenarnya kalau koalisi PKB, P3, PAN, kalau cukup itu bisa maju. Tinggal cari siapa wapresnya kan gitu. Cocok. Nah, kalau menurut saya sih begitu kita harus dorong ya, supaya lebih jelas gitu. Karena kalau tidak seperti ini, Islam ini kan kelompok Islam, suaranya itu cuma dari dulu sejak pemilu 55 sampai kemarin 2019 kan nggak sampai 40%. Cenderung menurun, Mas. Cenderung menurun. Ya karena nggak bersatu. Ya apalagi kalau PKS juga mau ya gabung juga di sini, saya kira kuat. Ini satu. Ya tentu PKB mempertimbangkan semua termasuk kalkulasi itu. Tapi jangan juga kemudian seakan-akan menjadi koalisi eksklusif. Eksklusif ya betul juga itu. Kita tidak ingin terjebak pada eksklusisme dalam politik ini gitu. Namun kita tadi aja yang menjadi ukuran kita menang di politik, menang menjadi pimpinan itu kalau rakyatnya juga ikut terangkat itu aja Pak. Kalau misalkan ada perubahan yang disebut ada perubahan. Jangan perubahan di lingkungan elit, tetapi di rakyat tidak ada perubahan ya. Kan gitu maksudnya. Ya, itu yang disebut bahwa pemilu ini hanya terjadi sirkulasi elit. Ya. Gitu. Nah, PKB ngajak jangan hanya sirkulasi elit, tapi juga sirkulasi di tingkat bawah. Pendapatannya meningkat, kehidupan lebih baik. Nah, itu membutuhkan effort yang luar biasa ya. Membutuhkan pemimpin menurut saya yang seperti Pak Muhaimin. Ya. Jadi begini, pernah PKB ini kan menyatakan bahwa ingin menunda pemilu, kan gitu. Nah, kemudian pasca ada keputusan pengadilan ini, pengadilan Jakarta Pusat ya, yang menyatakan dari hasil tuntutan Partai Prima itu minta penundaan pemilu. Nah, posisi PKB sekarang ini apakah masih setuju pemilu itu ditunda atau tidak? Sudah hilang. Al-hukmu yaduru ma'illatihi. Jadi hukum itu berputar sesuai alasan dan pertimbangan yang ada. Ketika itu kenapa PKB mengusulkan itu? Karena cukup alasan.
Ketika itu didera COVID dan para pengusaha juga merasa penghasilannya jauh drastis dan khawatirnya pemilu itu mengganggu stabilitas, ya akhirnya kita mengusulkan itu. Nah sekarang alasan itu sudah hilang semua, COVID sudah nggak ada, ekonomi sudah mulai berjalan. Termasuk 3 periode ya? Termasuk 3 periode, apalagi. Nah sekarang beda lagi, justru PKB berpandangan sudah tertutup pintu untuk melakukan amandemen, tertutup pintu untuk melakukan penundaan. Fokus saja pada kerja-kerja untuk meneruskan pemerintahan yang ada, sekaligus melanjutkan semua yang baik yang ada. Tapi persoalannya kan kalau dilihat ya dari pantauan yang ada, apakah proses pemilu yang dilakukan oleh KPU ini bisa berjalan mulus nih? Memang sementara ini orang mengatakan dapat dilaksanakan. Tapi kan kita harus lihat nanti seperti apa. Yang satu dari sisi anggaran. Apakah anggarannya cukup untuk penyelenggaraan? Yang kedua, apakah kondisi sosial memungkinkan tahapan-tahapan itu dilakukan? Cuman yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa pemilu 2024 di bulan Februari itu kemungkinan ramalan dan terbukti dari hasil survei, kondisi masyarakat penghasilannya kurang baik. Dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi. Jadi hampir 60% mengatakan penghasilannya menurun hari ini. Di tahun 2022 bahkan disebut 2003 ini kan sebenarnya tahun gelap secara ekonomi. Namun alhamdulillah masih bertahan dan saya harap ekonomi jangan sampai gelap. Nah, tergantung nanti Bang Zulfan. Masih ada waktu 7 bulan. Namun kalau dari sisi kesiapan KPU menyatakan siap. Ya proses bisa berjalan sesuai jadwal lah ya. Sesuai jadwal. Ya, kita kalau yang gugatan prima itu kan memang di luar kewenangan pengadilan tinggi, pengadilan negeri ya untuk memutuskan itu. Dan sekarang saya dengar prima juga sudah lolos. Ya itu aja sebenarnya targetnya ya. Ribut sana ribut sini targetnya. Ya jangan mau pikir jauh-jauh kepada penundaan lah maksudnya gitu. Iya. Udahlah, ngapain lagi masuk ke MK? Bahasanya orang kampung mana yang gatal, mana yang digaruk kan nggak jelas gitu. Kita ingin pemilu. Kalau kita lihat ya clear lah udah ya semuanya bahwa pemilu ini tidak ada partai yang ingin melakukan penundaan pemilu. Sudah tidak ada. Nah kalau begitu tinggal kita push supaya KPU ini serius ya. Sebab ada satu pengamat mengatakan ini KPU kok sama Bawaslu lebih banyak ada di luar negeri nih ikut pertemuan-pertemuan. Sementara persoalan dia sendiri, kerjaan-kerjaan dia ini kan masih menumpuk. Ya kan? Nah, apalagi kemarin DKPP memberikan sanksi kepada ketua KPU kita kan. Tapi itu tidak mengganggu tahapan karena tahapan KPU hari ini dari silon penetapan partai, penetapan dapil sudah selesai. Tinggal di tanggal 24 April besok sudah masuk pendaftaran calon. Habis itu baru membuat logistik kan. Masih cukup waktunya. Gus, ini ada pertanyaan dari netizen ini masuk ini. Dia bertanya soal gagasan Caimin itu persoalan visioning Indonesia. Sebenarnya apa sih isinya? Visioning Indonesia itu gagasan Pak Muhaimin untuk melihat masa depan Indonesia, sisi-sisi mana yang harus diperkuat. Pertama tentu di antara yang ada penguatan sumber daya manusia. Jadi soal tenaga pengajar, soal guru, soal macam-macam. Yang kedua, pembangunan yang berbasis ekologis lingkungan. Karena ini hampir sekarang ini kita melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap lingkungan kita. Ya. Mungkin karena
pajak kita menurun ya, sehingga kita itu juga. Dan pertanian itu visioning Indonesia, kira-kira itu visi-visi yang disampaikan oleh Pak Muhaimin untuk keberlanjutan Indonesia ke depan dan pemihakan Gus Muhaimin kepada masyarakat, lingkungan, dan yang saya sebut tadi, orang-orang kecil, petani, nelayan, itu yang kira-kira isinya, masyarakat desa. Itu termasuk mimpi PKB ya? Iya, karena memang PKB lahir itu untuk itu. Tapi tidak boleh berhenti di mimpi aja. Kalau bahasa kerennya kan mimpi itu visi. Ya. Jadi mana sih presiden yang sesuai dengan visinya kan nggak ada kalau diukur beneran. Ya, jadi saya kira potensi ekonomi kita ini kan luar biasa memang ya. Dari segi perikanan, pertanian, perkebunan. Persis. Tinggal bagaimana kita secara serius membangun ini. Saya ambil contoh begini. Kalau kita bicara Belanda, dia kan hanya tidak seluas Jawa Barat, paling atau lebih besar sedikit dari Jawa Barat, ya. Tapi pertanian mereka itu kan nomor 2 di dunia. Persis. Penghasil pertanian nomor 2 di dunia setelah Amerika. Kenapa bisa dengan lahan yang sedikit? Mereka itu bisa menjadi menguasai market yang begitu besar. Nah, karena sistem teknologi pertaniannya, kalau kita kan di sini terus terang saja, ini makanya saya kalau memang Caimin jadi presiden nanti, ataupun misalnya paling enggak jadi wakil presiden, ini harus fokus di sini. Bahwa pertanian kita ini tidak mendapat perhatian secara serius. Padahal gampang saja, kita pergi ke Belanda atau negara-negara yang sudah maju dari segi pertanian, apa yang mereka lakukan? Persis. Saya itu gini, Gus, saya kan kalau di Malaysia saya jarang di Kuala Lumpur. Saya keliling tuh cari bagaimana sih orang menanam yang namanya durian. Musangking itu. Bagaimana? Padahal kebunnya kecil-kecil. Setiap orang tuh paling punya 2.000 meter, 3.000 meter. Tapi dia punya beberapa pohon. Bukan besar-besar. Nah kemudian saya, kalau pas malam saya naik misalnya ke Cameron Island namanya. Itu jauh sekali. Masih 1,5 jam dari KL. Itu naik ke sana, arah ke Ipoh itu. Dari jauh kita lihat seperti banyak hotel-hotel. Saya pikir hotel. Apa perumahan atau hotel. Begitu saya dekat ternyata itu adalah apa? Jadi pertanian yang dengan menggunakan teknologi itu. Ya. Nah, jadi mereka pakai rumah kaca itu. Dengan sistem rumah kaca, jadi lampu nyala terus, kecuali siang karena ada matahari, kalau malam tetap hidup. Itu penghasilannya yang luar biasa. Kalau kita kan di sini masih sangat tradisional gitulah. Nah ini bisa sebenarnya kalau mau, bukan nggak bisa. Persoalannya mau atau tidak. Persis, itu yang disebut keberpihakan. Ya. Jadi ya memang dari beberapa tahun yang lalu negara ini ya, Pak Zulfan, saya pernah di ini. Kan ada 5 yang harus diswasembada, tapi semuanya kan gagal. Entah alasannya itu apa, yang jelas gagal. Swasembada beras, swasembada gula, swasembada garam, swasembada kedelai, swasembada jagung. Nah, kita ini kok bisa gitu di negara yang pantainya besar, tanahnya luas. Ini kaitannya kan dengan lahan. Yeah. Berarti ada soal yang disebut tadi Pak Zulfan. Pertama adalah indeks pembangunan petani Indonesia itu juga rendah ternyata. Yang kedua, teknologi pertanian rendah. Yang terakhir, tata kelola. Apalagi. Makanya semua ini lebih baik impor daripada memberdayakan petani. Nah, ya, kita ini kan repot. Lucu, Gus. Saya itu kan pernah di Komisi 6. Ya. Jadi orang membuat pabrik gula itu bukan untuk memproduksi gula, tetapi supaya dia bisa mendapat izin rafinasi. Ya, kan begitu. Ini kan aneh lagi. Ya, itu. Padahal dulu peraturannya kan setiap orang punya pabrik gula dia harus punya lahan. Betul. Pertanian tebunya supaya dia bisa produksi. Tapi sekarang kita rubah, gitu kan? Dan ini kan yang dapat swasta semua, bahkan BUMN tidak mendapat lagi seperti ada di Lampung, PT P5,
PTP 7 ya, gitu. PTP 5 penghasil gula ini, pabrik-pabrik mereka itu bisa nggak jalan, banyak sekali yang mati. Itulah Pak Zulfan, maksud saya betapa kita akhirnya menjadi negara agraris yang dulu penghasil gula, beras, waktu zamannya Pak Harto itu, itu kemudian kita pelan-pelan ketahanan pangan kita ini rapuh sekali. Nah kalau kemudian teknologi nggak jalan, ketahanan pangan rapuh, bagaimana masa depan? Semua digantungkan untuk mengeksploitasi tambang akhirnya. Nah kalau itu yang terjadi, rusaklah alam Indonesia. Dan generasi kita juga bukan generasi yang unggul. Nah ini tantangan buat presiden ke depan, saya begitu. Jadi banyak hal yang harus tapi itu kan nggak pernah dibicarakan di koalisi-koalisi. Sebenarnya bukan presiden ke depan, Pak Jokowi kan masih ada 2 tahun lagi, ya kan? Ini mulai sekarang start nih Pak Jokowi membangun ini semua yang kita bilang kekuatan pangan. Jadi kekuatan pangan dan kedaya tahan pangan itu tidak bisa retorika. Betul. Karena ini real ada di tengah-tengah rakyat. Betul. Gitu loh. Jadi jangan dengan retorika, bangun, kemudian ini tinggal dilanjutkan oleh kepemimpinan atau presiden yang akan datang. Jadi embrionya dari sekarang 2 tahun ini sudah dilakukan. Setuju. Tapi gitu, ingat Pak Zulfan, kemampuan petani kita, indeks pendidikan petani kita itu rendah sekali. Makanya kalau Pak Zulfan melihat di Malaysia sudah sanggup menggunakan teknologi hidroponik dan lain-lain, wah di kita masih jauh Pak. Ya kan kita sangat tradisional banget petani kita itu satu. Yang kedua soal lahan. Reforma agraria, petani-petani kita ini kan banyak petani penggarap. Nah ini yang ya memang ini masih ada waktu dan sudah benar yang kebijakan Pak Jokowi soal reforma agraria dan lain-lain. Tapi kan belum berefek kepada peningkatan kesejahteraan petani. Ya karena faktor penguasaan tanah tadi. Nah kita kembali lagi ke mafia tanah. Panjang ini kan? Itu kan? Panjang. Makanya ini harus diselesaikan gitu. Banyak hal. Nah, kita butuh pemimpin yang berpihak ke situ. Tapi yang terjadi biasanya Pak Zulfan, saya begitu pemimpin itu masuk di lingkungan misalnya jadi presiden, itu langsung Pak. Yang namanya orang-orang yang diuntungkan dengan ekspor, orang-orang yang diuntungkan dengan keadaan yang sekarang atau yang disebut sebagai mafia-mafia itu mulai dari minyak, mulai dari mafia pangan, mulai dari itu semuanya meninabobokkan nantinya gitu. Ya pertama kalau kita bicara pertanian, pemerintah harus hadir kan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, bahwa orang-orang yang mempunyai kebijakan untuk membangun daya tahan pangan ini kasihan sama rakyat. Jangan impor terus. Ini kan keberpihakan tadi. Selama hati nuraninya tidak punya keberpihakan kepada masyarakat dan kepada rakyat Indonesia, ya sudah. Mimpi-mimpi kita ini semakin jauh. Persis. Yang kita tahu kita mimpi itu akhirnya bukan mimpi yang jauh-jauh, mimpi ngompol aja kita nih. Baiklah. Makasih. Gus, waduh luar biasa kita ini malam-malam kita ngobrol seperti ini ya. Walaupun orang nggak tahu kita di dalam ini siang apa malam. Allah, ini luar biasa apa yang kita bahas ini. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat, Gus. Amin. Besok malam kita berjumpa lagi. Siap. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat, lancar ibadahnya. Salam sama Caimin dan kawan-kawan di PKB. Ya, terutama kita unpacking ini mohon doa dari para kiai yang ada. Ya. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.